Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita kajian tematik. Tema yang akan kita kaji bersama-sama yaitu terkait dengan keutamaan Palestina dan juga keutamaan Masjid Al-Aqsa. Coba dibuka surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya lebih dahulu ayat yang 71. Ayat 71. Al-Anbiya ayat 71. Dan Al-Anbiya ayat 81. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 7 Oktober ya, kita menyaksikan bahwa saudara-saudara kita muslim dan muslimah, laki perempuan bahkan juga anak-anak, banyak yang dibunuh atau juga banyak yang dibom oleh Zionis Israel bahkan sebelumnya di Jabaliyah dan kemudian sekarang ada Mesir baru juga dibom, bahkan rumah sakit juga banyak yang dibom. Padahal kalau dalam selain sisi kemanusiaan ini, dari sisi pandangan sisi kemanusiaan, ini adalah sesuatu kejahatan yang luar biasa, karena listrik juga diputus, kemudian air diberhentikan, kemudian juga tempat segala fasilitas dan sarana diberhentikan. Jadi kalau perjalanan, saudara kita Husain itu bercerita dari ujung utara ke selatan itu luasnya hanya sekitar 45 km jaraknya. Jarak dari ujung ke ujung Gaza itu hanya 45 km dari sini mana? Ya, seperti itulah. Kalau dikelilingi 1 jam itu selesai prosesnya, atau kelilingi Gaza itu 1 jam itu sudah bisa diputeri seperti itu, hanya 1 jam. Namun demikian, sebagaimana juga kita ketahui dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa afdhal jihad yang paling utama adalah ribat. Ribat itu artinya menunggu, berdiam dan berjaga-jaga di tanah yang Allah muliakan. Di mana itu? Tanah yang Allah muliakan adalah di Al-Quds, di Palestina. Bahkan Rasulullah SAW hadis itu menyebutkan bahwa al-ribat, berjaga-jaga itu lebih afdal dibanding orang yang berjihad, bahkan kemudian dia berpuasa atau juga malam harinya bertahajud. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan negeri Palestina kalau kita baca di dalam Al-Qur'an. Yang pertama misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Apa Pak? Silakan dibaca Pak. Surah Al-Anbiya ayat 71-nya. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim dan Lut, di sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Kemudian di ayat selanjutnya Pak, ayat 71 Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 81 ini. 81. Iya. Tadi 71 saya 81 ini. Pelaksanaan tadi Pak bahwa Wali Sulaiman. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman riha 'asifatan tajri bi amrihi ila ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Iya, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata barokah ya. Ada enggak barokah? Barokna fiha gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya dari dua ayat ini, maka bisa disimpulkan bahwa hampir, kalau boleh dikatakan hampir ya, bahkan bisa dikatakan seluruh nabi itu pusat dakwahnya atau berhijrah berkumpul di mana? Di Palestina. Coba, wa najainahu, kami selamatkan Ibrahim, wa Lutan, dan keponakannya Nabi apa? Nabi Lut, ilal ardil lati barakna fiha, ke daerah yang kami berkahi di dalamnya. Nah, ulama menyebutkan bahwa barakna fiha di sini semua tafsir kalau saya lihat dan saya teliti itu Syam. Syam itu 4: Lebanon, Syria, Yordan, Palestina, sekali dipecahkan di Ursulam, negara Palestina. Nah, jadi keempat negara ini asalnya adalah jadi satu semuanya. Tapi kemudian yang lebih spesifik lagi, ulama kemudian mengatakan bahwasannya kata-kata barokna itu sebenarnya bisa juga kalau dikhususkan lagi, itu nanti kita kaji lagi, adalah di daerah Palestina. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, bahkan di ayat yang 81 itu apa? Wali Sulaiman riha asifatan. Jadi Nabi Sulaiman ini bahkan makamnya ya. Makam siapa? Makam Nabi Ibrahim, makam Sulaiman itu di mana? Di Palestina. Jadi Nabi Sulaiman di antara keistimewaan mukjizat yang Allah berikan adalah Allah tumbuhkan seluruh makhluk. Jadi makhluk Allah itu Allah tumbuhkan, jin, bahkan juga apa? Angin. Angin itu Allah tumbuhkan, maka Nabi Sulaiman untuk melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lainnya cukup dengan apa? Dengan angin gitu. Tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Nah, kata-kata ilal ardil lati barakna fiha, berjalan, melakukan perjalanan ke negara atau ke daerah yang kami berkahi. Nah, kalau kita teliti lagi antara 71 dengan 81, maka ulama mengatakan bahwa maksud barakna fiha itu adalah karena dihubungkan dengan surah 17. Coba, 17 ayat yang ke-1. Coba buka surah 17 ayat yang ke-1. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Iya. Jadi kalau di connect ya, kalau bahasa kita connect, kalau di bahasa tafsir namanya munasabah. Jadi dimunasabahkan, dikorelasikan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka ayat 1 surah 17 ini menjadi dalil bahwa kata-kata barokah itu ditujukan untuk daerah mana? Palestina yang ada Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi nyambung ayat 17, ayat 71, ayat 81 surah Al-Anbiya dengan kemudian surah yang 17 ayat 1. Kenapa kemudian pertanyaannya padahal dalam kondisi yang sekarang kita lihat kok sepertinya antara kata-kata barokah dengan kenyataan kok seperti berbeda ya? Coba kita lihat Pak. Di tafsir di sini disebutkan yang pertama bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma, ya Allah berikanlah, Allah membaliklah, ya Allah berikanlah kepada kami dan juga kepada negeri Syam dan juga kepada negeri Yaman. Jadi wallah, tapi yang pasti pertama bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri Syam yang termasuk di dalam tadi kita katakan. Syam itu awalnya satu Pak, kemudian sekarang dipecah. Jadi berapa? Jadi 4 negara, Lebanon, Yordan, Syria, Palestina. Dan termasuk di doa Rasulullah mendoakan agar diberikan keberkahan selain Yaman, Madinah, dan kemudian juga kepada negeri Syam. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan alladzi barakna haula? Ya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di surah yang ke-17 tadi bahwa di antara keistimewaan Palestina adalah ada masjid yang kedua yang dibangun setelah masjid yang pertama. Awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi awal masjid atau awal rumah Allah yang dibangun di muka bumi ini adalah apa? Ka'bah. 40 tahun kemudian ketika Rasulullah ditanya apa ya Rasulullah sesudahnya, 40 tahun kemudian dibangun apa? Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berada di tanah Al-Muqaddasah. Nanti kita lihat dalam surah yang lainnya Pak. Kalau Al-Haram atau Ka'bah itu di tanah haram, tanah haram itu tanah yang nggak boleh ngambil apapun di situ Pak. Membunuh binatang pun nggak boleh di situ. Jadi kalau ada nanti burung dara, Bapak makan itu tanya dulu, dibunuhnya di mana ya? Disembelihnya di mana? Jadi nggak boleh mengambil, nggak boleh membunuh sesuatu apapun di tanah haram, di Mekah sama di Madinah. Tapi ada batasnya. Biasanya nihayatul haram atau bidayatul haram. Jadi kalau ke Mekah atau ke Madinah itu nanti ada tulisannya Pak, nihayatul haram. Oh ini batas akhir tanah haram. Berarti keluar di sini udah ada tanah haram lagi. Di dalamnya ini termasuk tanah haram, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil apapun, nggak boleh menyembelih atau juga membunuh binatang yang ada di tanah haram. Gitu. Nah selain tanah haram, jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas memang mengajarkan kepada kita memilih. Ada makhluk yang Allah karuniakan dan Allah muliakan, yaitu siapa?
para nabi dan rasul, tapi kemudian juga ada tempat-tempat yang Allah muliakan. Tempat-tempat Allah muliakan selain tanah haram tadi, ada juga tanah muqaddasah yang tanah Allah sucikan. Di mana itu? Nah, tanah yang Allah sucikan adalah di mana? Di Palestina. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Palestina itu dikatakan barakna haula? Yang pertama adalah karena doanya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, di situ ada Masjid Al-Aqsa. Nanti kita akan istimewakan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, bahwa seluruh nabi itu semuanya berkumpul dan pusat dakwahnya di mana? Palestina. Sampai Nabi siapa? Terakhir sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa di mana? Nabi Musa lari dari Mesir ke mana? Nabi Musa lari dari Mesir ke mana? Nabi Ibrahim lari dari Kanaan ke mana? Nabi Lut lari dari Kanaan ke mana? Palestina. Semuanya dari Palestina. Jadi seluruh nabi itu semuanya hijrahnya ke mana? Palestina. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ketika kata-kata barakna haula, kalau kita korelasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyinya seperti ini, Pak. Rasulullah bersabda, "Ardul mahsyar wal mansyar." Ardul mahsyar wal mansyar. Dari Maimunah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana terkait dengan Baitul Maqdis Palestina? Beliau bersabda, Ardul mahsyar wal mansyar. Mansyar itu artinya menyimpang. Kalau mahsyar itu apa? Mahsyar itu apa dia? Tempat kumpul. Nanti dikumpulkan. Mahsyar itu di situ. Jadi kumpulnya manusia nanti mahsyar di situ. Jadi bicara Nabi siapa? Yang bicara Rasulullah SAW. Rasul mengatakan bahwasanya mahsyar, kalau kita bisa nyebutnya pada masanya, pada mahsyar. Nah kata Rasulullah, mahsyar itu nanti di sana di Palestina. Jadi itulah minimal tadi empat itu tadi kata alladzi barakna haula. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi yang pertama bahwa kenapa kita peduli pada Palestina? Jadi dalam kitab suci kita umat Islam, Palestina adalah tadi di surah Al-Anbiya ayat 71 ayat 81 adalah sebagai tempat para nabi dan juga para rasul menyebarkan dakwah ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat hijrahnya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, tempat tersebut adalah tempat yang Allah berkahi. Bahkan kalau kita kaitkan, yang kedua kaitannya dengan kita umat Islam, di Palestina itu ada kiblat pertama bagi kita umat Islam. Ya kan Pak? Jadi ketika tadi kita baca surah yang ke-17 ayat yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah dari mana? Minal Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa.
Bisa nggak Allah mengisrakan nafsu dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Bisa gitu kan. Maka ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh tafsir kita. Di antaranya bahwa ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya ada hubungan yang erat bahwa antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Yang pertama hubungannya adalah bahwa Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hambanya tentunya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allati bi Bakkah mubarakah, itu kan begitu. Masjid yang pertama dibangun ya Masjid Haram, tapi kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian disebutkan kalimat Masjid Al-Aqsa di ayat tersebut? Hikmahnya adalah bahwa umat Islam bina masjid ila masjid, umat Islam hendaknya dimanapun dia berada, kalau bisa jangan jauh dari masjid gitu. Agar dia hidup, agar ruhnya, jangan hanya fisik saja, agar ruh hidup, maka dimanapun berada tidak lepas dari masjid itu. Nah yang ketiga, hikmahnya adalah kenapa Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa adalah masjid di mana umat Islam sejak zaman sebelum para nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, di situ ada sebagai pusat dakwah. Dan sesudah Nabi Muhammad SAW adalah masjid yang diperjuangkan oleh umat Islam termasuk oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi ketika masa Umar bin Khattab itu Al-Aqsa dibebaskan. Sampai Umar kemudian bertanya, di mana posisinya Masjid Al-Aqsa kan? Karena di situ kan ada gereja juga, Pak. Ada gereja, kemudian juga ada masjid suci. Kemudian bertanya dan kemudian didirikannya Masjid Al-Aqsa. Nah, artinya bahwa antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa mempunyai hubungan yang sangat kuat. Ditambah lagi ketika Rasulullah SAW pulang dari Sidratul Muntaha, langit pertama, langit ketujuh, kan kata Rasulullah SAW, saya menaiki kendaraan yang lebih besar dari Bigol, ya, jadi lebih besar sedikit dari Bigol itu apa? Anak keledai, ya, lebih besar dari keledai, tapi kecepatannya itu ketika mata berkedip, dia sudah hilang. Kalau kita nyebutnya apa? Buruk. Buruk. Jadi ketika Isra itu Rasulullah mendiamkan dulu buruk di Masjid Al-Aqsa, kemudian bertemu dengan melihat Nabi Musa. Nah ini kan keimanan ya Pak. Nabi Musa kan sudah meninggal kan, tapi kemudian melihat Nabi Musa sedang sholat. Tapi ketika beliau turun dari langit, beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kemudian ketika beliau turun dari langit lagi, karena Nabi Musa mengatakan Muhammad umatmu nggak akan kuat, gitu kan? Ketika turun lagi mengimami para nabi untuk sholat, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ya, dalam bahasa itu kan alam yang kita juga akan sampai ke sana dalam bahasa ya. Kan? Maksudnya saat sekarang, meskipun kita akan mengalami itu. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika sebelum naik bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bahkan Jibril pun berhenti Pak sampai Sidratul Muntaha. Muhammad, cukup saya di sini, kalau saya teruskan hancur badan saya. Dan kemudian menerima perintah sholat, maka kemudian selama di sini disebutkan Sholaina ma'an Nabi sallallahu dari bawah bin Hadis. Sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Summa sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kenapa kemudian kita katakan lagi? Kenapa kita berdoa kepada Palestina? Nah, di hadis ini jelas Sholaina ma'an Nabi, kami sholat bersama Nabi. Ketika sudah ada perintah sholat, arah sholat kami itu diperintahkan oleh Allah nahwal Baitul Maqdis. Kemana? Ke Masjid Al-Aqsa.
berapa lama? Sita asyara atau sab'ata asyara, kisaran sekitar 16 sampai 17 bulan, Pak. Berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun umat Islam sebelum sholat kita seperti sekarang ini pun pada masa Rasulullah awalnya adalah sholatnya ngambil ke Masjid Al-Aqsa. Artinya tadi hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa adalah hubungan yang selain dalam proses ibadah dan akidah kita, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi kita umat Islam, maka Al-Aqsa juga atau Palestina juga adalah daerah yang penuh dengan keberkahan, doa dari Nabi, kemudian berkumpulnya hijrahnya para Nabi dan Rasul, dan kemudian juga tempat nanti manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Tapi Bapak percaya nggak kita maksud di situ? Ya itu kan mau Nabi ya. Kalau nggak percaya berarti kufur kita. Itu ucapan Nabi. Kita beriman nggak sama Nabi, Pak? Beriman. Ucapan Nabi itu ya apa namanya? Mayafir tolin, mayafir tolin namanya. Wa mayajibani hawa ilmuwa illa wahyuha. Nabi itu nggak mungkin berkata kecuali wahyu dari Allah seperti itu. Hadirin dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka ayat ke-21 surah Maidah. Yang tadi saya bilang ada tanah haram, ada tanah yang lainnya. Surah Al-Maidah ayat 21. Ya qawmikul arba berjalan lagi kata Allah waladatan ala adbarikum wa qawlikum. Wahai masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada besok nanti kamu menjadi orang yang rugi. Kalau di tafsir Kementerian Agama atau ulama tafsir kita menerjemahkannya ada muqaddasah dalam buku ini. Tanah yang disucikan itu apa? Ada nggak nyebut kata-kata? Hah? Dalam buku apa? Palestina. Sekarang mungkin ada juga yang mau ini Pak, mau berubah ya. Mau berubah ya. Padahal kan dari awal nggak ada itu namanya Israel. Tapi kalau sekarang cek di Google ada nggak Palestina? Peta? Hah? Coba bawa cari sekarang di Google itu iseng-iseng ada nggak Palestina? Udah mulai dihilangkan itu. Udah mulai dihilangkan itu Palestina. Jadi luar biasa ya upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sejarah bahwa dalam Islam ya kita umat Islam ya kita ini harus berjuang. Mereka berupaya bagaimana Palestina ini tidak ada di muka bumi. Nah, kita kembali ke ayat ini. Maksud saya tadi ada tanah yang haram, ada tanah yang Allah sucikan. Allah sucikan tanah tersebut. Suci dari apa? Kalau baca tafsirnya itu orang yang berbuat dosa, orang yang syirik, maka tanah tersebut akan Allah jaga dari orang yang melakukan perbuatan dosa dan juga syirik. Itu ditafsirkan dikatakan seperti itu. Jadi Abdul Muqaddasa. Jadi ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasah, hai kaumku masuklah ke tanah suci. Gitu. Jadi kalau kita kadang umroh atau haji, kadang juga suka nyebut juga ya, mau kemana?
ke tanah suci gitu kan. Tapi biasanya Mekah Madinah itu biasanya disebut dengan Ardul Haram, tanah haram kan. Nah, yang Ardul Muqaddas ini biasanya, nah ini ayat Al-Quran yang secara tegas menyebutkan Ardul Muqaddasah, tanah suci itu Palestina, ayat itu. Kalau kita cari-cari ayat diantaranya ini surah Al-Maidah ayat 21. Nah, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita optimis bahwa kita insya Allah yakin. Coba Bapak buka di surah Al-Isra ayat yang ke-7 tadi, surah 17 ya, 17 ayat 1 ini itu. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kemudian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyerangkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya. Jadi di ayat ini, kalau kita baca tafsirnya, saya baca beberapa tafsir, Pak. Jadi ada kemenangan, ada kemenangan, ada waktunya nanti akan kalah. Jadi di ayat ini secara tidak langsung kalau boleh kita rumuskan atau kita simpulkan bahwa Allah akan menjanjikan kemenangan kepada umat Muslim. Jadi Allah akan menjanjikan kemenangan kepada umat Muslim. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti ya seperti surah Ar-Rum gitu kan ya. Ketika surah tersebut turunnya pada masa Nabi, Romawi saat itu kan sedang jaya-jayanya, sampai sahabat gimana bisa Romawi yang negara adik kuasa bisa dikalahkan, Ulibatir Rum gitu kan, dikalahkan Romawi. Bukan ramalan, tapi kan memang wahyu dari Allah gitu kan. Dan ternyata memang Romawi bisa dikalahkan, umat Islam bisa menang. Kan? Di ayat ini juga sama, bahwa suatu saat umat Muslim akan menang. Umat Muslim akan menang, bisa mengalahkan orang-orang Israel. Jadi ayat ini prosesnya dan juga kejadiannya pasti akan ada cara Allah untuk memenangkan umat Muslim. Seperti juga Romawi, Allah punya cara untuk memenangkan umat Muslim. Nah, begitu juga saudara-saudara kita di Palestina, pasti Allah punya cara untuk memenangkan orang-orang Muslim. Kalaupun sekarang sedang berjihad, ya tinggal posisi kita. Posisi kitanya di mana? Apakah kita termasuk orang yang biasa saja, atau dalam surah Al-Hujurat ayat 10 buka coba Pak. Yang sudah akhir-akhir yang saya ingin sampaikan. Surah Al-Hujurat ayat 10. Surah berapa itu? Ayat 9. Surah 49.
Silakan dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jangan berselisih. Yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Iya, meskipun korelasinya atau munasabah dengan ayat sebelumnya itu tentang pertengkaran, perpecahan di antara sesama muslim, tapi kemudian al-ibrah bil mumil lafzi ya, kalau kita baca dalam kaidah tafsir atau juga kaidah itu tafsir gitu ya, bahwa ibrah itu terkait dengan keumuman lafaz ini. Jadi lafaz ini bisa bermakna umum, bukan hanya terkait dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Maka di ayat ini bisa dipahami bahwa berdasarkan ayat ini, kalau kita baca lagi tafsir, mohon maaf, ini adalah ikrar yang Allah sampaikan kepada setiap orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa mereka adalah umat yang satu yang lintas sektor, lintas batas, lintas teritorial. Jadi Islam itu umatnya satu. Ya, secara teritorial dibatasi, tetapi secara keyakinan dan secara persaudaraan mereka tidak terbatas. Gitu Pak. Iya, memang kita ada suku Jawa, Sunda, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Palestina. Itu iya memang. Tetapi ketika dia mengatakan saya bersakti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka sekat batas-batas itu semuanya bebas. Semuanya lepas. Kenapa? Karena kita adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh kata Rasulullah. Umat muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh. Coba Pak, kalau kelingking atau jari kita yang kena pisau, yang sakit itu kerasa kelingking aja tuh semuanya. Nah, yang sakit satu kelingking atau jari itu saja tuh semuanya. Nah, begitulah kata Rasulullah, umat muslim ketika ada saudaranya yang sedang berdarah, ada saudaranya yang ditembak, ada saudaranya yang dibunuh, maka muslim yang lainnya merasakan kalau dia punya iman. Kalau dia punya iman, ada keimanan di hatinya, dia pasti akan merasakan. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian beriman sama manakala kalian tidak mencintai saudara kalian seperti diri kalian sendiri. Ada saudara kita yang sedang dibunuh, ada saudara kita yang kelaparan, diembargo, nggak bisa masuk makanan, nggak bisa listrik, nggak bisa air dan sebagainya. Kemudian kita katakan, itu urusan mereka, bukan mereka. Enggak, bukan mukmin kata Rasulullah. La yu'min, gak ada iman kalian kalau kalian menyaksikan saudara kalian yang sedang kelaparan. Bahkan itu negara yang Allah muliakan, daerah yang muqaddasah, daerah yang nanti akan berkumpul manusia di mahsyar, di situ tempatnya. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. Di situ Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, tidak ada orang yang menziarahi Masjid Al-Aqsa kemudian kecuali akan Allah bebaskan semua dosanya seperti berwahid. Itulah Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama umat muslim, dan kemudian ketika mereka sekarang diembargo, kemudian kita katakan urusan mereka ya itu. Nah, ini Rasulullah, nggak ada iman kalian, di mana imannya? Dan inilah ujian keimanan. Istilah ujian keimanan. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu, mukmin itu antara satu dengan yang lainnya saudara. Bukan hanya saudara ada kaitannya kita dengan tetangga. Iya, tetangga memang ada hadisnya. Dengan orang tua, iya ada hadisnya. Tetapi dengan muslim yang lain pun bersaudara kita. Bahkan kata Rasulullah, wala anamsyama fil bihadatin. Demi Allah, engkau membantu saudaramu yang membutuhkan, muslim yang dekat maupun muslim yang jauh. Khairun bin an'ataki fi hadal majlis salat. Pahala kalian lebih besar daripada kalian diam di Masjid Nabawi selama 1 bulan kalau dibanding kalian membantu saudara-saudara kalian di Palestina sana. Bu Menteri Luar Negeri tadi menyampaikan sudah satu kontainer ya, bantuan dari Indonesia, rakyat Indonesia, dari pemerintah dan sebagian juga dari rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini menggugurkan bahwa nanti ketika kita ditanya kita muslim bukan sih gitu kan? Muslim ya Allah, kami muslim. Buktinya kami juga bantu peduli kepada saudara kami
minimal doa. Minimal doa bahwa mereka adalah saudara kita di tempat yang Allah muliakan, di tanah suci, di tanah yang semua nabi berkumpul dakwahnya di situ, dan kemudian juga para nabi juga banyak yang meninggal di tempat itu, bahkan nanti di akhirat pun ketika di mahsyar kumpulnya di situ. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan saudara-saudara kita. Sudah 9.000 lebih ya Pak. Saya yakin bisa jadi jangan-jangan dia lebih mulia, mereka lebih mulia Pak. Matinya mati syahid. Kita juga belum tentu meninggalnya dalam kondisi apa. Apakah kita meninggalnya husnul khotimah atau tidak, kita tidak tahu. Minimal kalau kita peduli, kita berharap mudah-mudahan kita juga dengan syafaat mereka orang-orang yang mati syahid, mudah-mudahan kita berharap juga kita meninggalnya husnul khotimah. Tapi minimal tadi. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Yang pertama, mari sama-sama kita doa terus. Jangan berhenti berdoa, berharap kepada Allah bahwa saudara-saudara kita mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kemenangan. Kemudian yang kedua, yang kita miliki ini nggak akan kita bawa meninggal. Saya punya teman Mbak, dia setiap bulan itu ratusan, kalau beras itu apa namanya? Kintal atau ton. Nggak tahu ukurannya kintal atau ton. Yang dia sebagai orang yang menggerakkan orang lain untuk berinfak beras, memberikan makan ratusan ton setiap bulan kepada orang lain. Yang dia bilang kalau seandainya dia cuma bilang saja, saya mau bangun rumah, bisa, sangat bisa. Dengan omset, kalau bahasa kasar hitungan omset itu miliaran. Kalau itu omset itu miliaran, tapi sudah 20 tahun rumahnya saja normal. Kemudian saya tanya kenapa? Itu berbeda, besar juga, hasil tinggi juga. Terus saya tanya kenapa? Saat dunia ini kan seperti bayang-bayang. Kalau bayang-bayang itu kita kejar, kita nggak akan dapat. Tapi kalau kita mengejar cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka bayang-bayang itu yang akan ikutin kita. Jadi dalam mengejar dunia, karena dunia saya juga tersentak sekali. Dunia ini ya nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita pasti membutuhkan apa yang kita bisa kita bantu, karena dunia ini nggak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal sedekah kita. Jadi apapun yang kedua, apapun yang kita bisa bantu, berikan Pak. Ada yang butuh pampers, bahkan dalam hadis itu, kalau kalian bisa membantu menyalakan yang berikan minyak ya untuk Masjid Al-Aqsa, berikan. Memberikan minyak untuk Masjid Al-Aqsa, berikan. Jadi kalau sekarang mungkin agak susah ya Pak. Karena Rasulullah mengatakan tusyaddur rihal illa salasa. Jangan capek-capek rihlah, jangan bersemangat rihlah kecuali rihlahnya itu ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi sama Masjid Al-Aqsa. Kalau sekarang nggak bisa rihlah ke sana, ya minimal tadi kita bisa bantu. Kalaupun bisa rihlah ke sana, orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa itu didoakan sama Nabi Sulaiman, dan doa Nabi Sulaiman itu 3-tiganya dikabulkan. Jangan ada hukum yang sesuai dengan hukum dia, Allah kabulkan. Jangan ada orang yang memiliki kerajaan seperti kerajaan dia, Allah kabulkan. Dan jangan orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa keluar kecuali orang tersebut dibebaskan semua dosanya seperti baru lahir. Orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa, kata Nabi Sulaiman, jangan keluar dari masjid tersebut kecuali dosanya dibebaskan atau dibersihkan seperti orang tersebut baru lahir. Itulah keutamaan Masjid Al-Aqsa. Kenapa dikatakan barokna haulah? Sekarang membutuhkan kita Pak. Kita mukmin, mereka juga mukmin. Innama mu'minuna ikhwah. Nah, jangan kata Rasulullah, tidaklah kalian beriman manakala kalian tidak membantu mencintai saudara kalian yang sedang kesulitan. Darah mereka adalah darah kita,
kesulitan mereka adalah kesulitan kita. Mereka juga meninggal sedih, kita juga sedih. Ketika kita tidak tersentuh sama sekali, pertanyaannya masih ada iman nggak sih di hati kita kalau kita melihat ada saudara kita yang sakit tapi kemudian kita tidak peduli sama sekali. Minimal doa, kalau ada materi, mari kita bantu dengan materi maupun juga dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Demikian berarti mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara kita, kemudian juga diberikan kekuatan keimanan mereka, kita juga sama, dan kemudian juga mereka semua diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عيد